Hanya karena cinta monyet si Roni terhadap Anis, itu membuat dendam keluarganya sehingga mengirimkan pelet guna-guna hingga santet, yang dimana santet itu bertujuan untuk menghabisi nyawanya Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua, lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, lur, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisah nyata yang dialami oleh narasumber kita. Yang dimana narasumber kita ini mengalami sebuah kejadian yang hampir menghilangkan nyawanya. Dan ini kasusnya tuh bukan pesugihan, tapi ini kaitannya dengan pelet atau guna-guna. Nah, siapa yang mengguna-guna? Itu adalah orang terdekat. Nah, tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita, untuk nama, tempat, dan juga tokohnya, itu sengaja disamarkan. Karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Yang dimana terutama ya untuk menjaga si narasumber kita ini. Nah, baiklah, kalian pasti penasaran kan lur teman-teman, gimana keseruan ceritanya, kisah horornya seperti apa, yang menegangkannya bagaimana, kenapa kok bisa sampai kehilangan nyawa, pelet semacam apa itu. Pasti penasaran kan? Ya udah nggak lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja nama narasumber kita ini, namanya Anis. Dan cerita ini adalah sebuah kisah kelam yang dialami oleh Anis. Dia harus menerima kenyataan karena dipelet oleh laki-laki yang merasa sakit hati. Cinta membutakan mata dan hatinya sehingga dia harus berurusan dengan setan. Awal cerita, Anis itu sebenarnya kenal dengan keluarga yang mengirimi guna-guna atau pelet kepada dirinya. Pertama kali kenal tuh masih biasa aja sebenarnya. Dan kebetulan Anis dan keluarga si pelaku ini, mereka itu masih bertetanggaan. Nah, tapi pada saat waktu si Anis menginjakan duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP, dia, laki-laki tersebut, berani mendekati si Anis yang sebut saja namanya ini Roni. Jadi dari sekian banyaknya laki-laki, teman cowoknya Anis, teman sekolahnya, walaupun suka sama Anis, tapi nggak ada yang berani mendekati. Jadi yang berani itu cuma Roni, tetangganya itu. Kenapa dari sekian banyak teman cowoknya itu nggak ada yang berani deketin, apalagi orang terdekatnya, tetangganya kayak gitu kan? Karena Anis ini adalah seorang gadis yang lahir dari keluarga yang lumayan berada. Dan bapaknya itu adalah seorang tentara pada saat itu. Makanya ketika ada cowok atau temennya yang suka nih cinta monyet, pengen sekedar main ke rumahnya, mereka takut. Nah, kemudian hingga sampai suatu ketika Roni ini menghubungi si Anis itu melalui pesan singkat atau SMS. Nah, jadi awalnya gini, Roni nge-SMS-nya, "Hey, ini aku yang tadi ketemu sama kamu, yang sempat nyamperin kamu. Aku pengen kenal sama kamu, boleh nggak?" Nah, isi SMS-nya seperti itu, SMS dari Roni. Yang lalu kemudian dijawab dong sama Anis, karena dia nggak tahu ini nomor siapa, nomor baru. "Oh iya, ini siapa ya? Dapat nomorku dari siapa?" "Oh, aku dapat nomor kamu dari teman kamu yang namanya Nita." "Oh iya mas, gimana, ada apa?" tanya Anis begitu. "Oh iya, sebelumnya aku maaf ya, karena aku udah lancang. Aku minta nomor kamu nggak langsung dari kamunya." Begitu balas lagi tuh sama si Roni. Nah, setelah beberapa pesan atau SMS itu masuk, akhirnya mereka pun komunikasi lewat SMS dan akhirnya janjian. Karena si Roni ngajak ketemu. Nah, mereka janjian, mereka sepakat buat ketemu di belakang sekolah SD. Yang dimana di belakang sekolahan SD itu ada lapangan bola. Nah, jadi mereka ketemuan di belakang SD itu dekat lapangan bola itu sekitar jam 2 sore atau jam 2 siang. Nah, di lapangan tersebut itu terlihat ada beberapa anak-anak muda, pemuda kampung, ya termasuk anak-anak sekolah juga yang seusianya si Anis dan juga Roni. Mereka di situ lagi pada latihan bola. Nah, si Anis menuju dekat lapangan itu dia berjalan mengendap-endap. Soalnya kenapa? Karena biar orang-orang nih, anak-anak yang di lapangan itu nggak ngelihat si Anis. Dan setelah si Anis ini sampai di lokasi yang dimana udah mereka janjian, Anis ini ngambil HP, terus dia lihat jam, ternyata udah jam 2 lebih 15 menit.
dan itu sesuai dengan kesepakatan mereka, janjian di situ. Nah terus beberapa menit kemudian saat si Anis ini lagi nunggu si Roni ini, tiba-tiba si Anis itu ngeliat ada cowok nih datang yang usianya itu kurang lebih ya 3 tahun lebih tua daripada si Anis. Nah itu datang pakai celana jeans, pakai kaos putih, datang tuh menghampiri si Anis. Nah saat itu dari ya nggak jauh-jauh banget sih, si cowok itu melambaikan tangan dan sambil tersenyum. Nah di situ si Anis juga udah langsung terkesan sebenarnya. Dan mereka berdua pun akhirnya saling bertatap-tatapan dan saling berpandang-pandangan. Nah si cowok ini melihat si Anis itu seolah-olah kayak mungkin karena lagi kasmaran ya, anak kecil cinta monyet. Itu jadi seolah-olah kayak melihat bidadari yang turun dari langit. Jadi matanya si cowok ini tuh kayak berkaca-kaca, kayak seolah-olah tuh pengen mengatakan sesuatu ke si Anis. Nah akhirnya si cowok ini dia ngulurin tangannya, terus ngajakin si Anis ini salaman. Nah di sini mulailah perkenalan itu secara langsung. Nah si cowok ini ternyata si Roni. Hai, kenalin, aku Roni, kata si Roni itu dengan nada yang pelan dan lembut. Kemudian dibales tuh sama si Anis juga kan. Iya mas, aku Anis. Oh iya salam kenal ya. Iya mas. Ya karena namanya anak kecil kan mau ngobrol apa bingung. Nah tiba-tiba di situ si Roni tutup poin. Tutup poin apa? Ngomong. Dia nembak si Anis. Nis, aku suka sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Ya seperti itulah kalimat atau bahasa anak kecil. Ya otomatis si Anis kaget dong. Hah? Suka sama aku mas? Kan seperti itu pasti Anisnya. Iya Anis, aku suka sama kamu. Iya mas, tapi dari kapan sukanya? Kan kita belum pernah ketemu. Ya mungkin kita udah pernah ketemu sih, cuman kan kita belum saling mengenal. Iya, aku suka sama kamu itu udah dari kemarin Anis, jawab si Roni dengan singkat. Dan saat itu juga Anis tidak membalas perasaannya Roni. Ya kenapa Anis nggak membalas perasaannya si Roni? Ya karena Anis juga bingung, mungkin takut juga. Baru pertama kali ketemu kok udah ngomong sayang. Dan lagian mereka ini masih kecil. Nah, di nalarnya Anis kayak gitu. Nah, tapi di sini Anis juga ngasih apa ya? Ngasih alasan yang dimana alasan itu biar si Roni itu bisa mengerti kenapa Anis ini tidak membalas perasaannya. Jadi jawabannya Anis gini, maaf Mas Roni, bukannya aku nolak atau gimana. Pertama ya karena kita kan baru kenal dan kita baru pertama kali ketemu. Dan aku juga masih kecil, aku masih SMP kelas 3. Dan aku juga belum boleh pacaran sama mama sama papaku. Jawab Anis kayak gitu kepada si Roni. Dan berharap kalau Roni ini bisa ngertiin. Dan itu juga sebenarnya alasan yang logis ketika Anis menolak si Roni dengan alasan seperti itu. Dan ternyata tanpa sepengetahuannya si Anis dan juga si Roni, itu ada yang namanya sebut saja ini Pak Jono ya. Nah Pak Jono ini ya katakanlah tukang kebun di rumahnya si Anis. Jadi begitu si Anis ini pergi keluar dari rumah, itu Pak Jono itu ngikutin. Dan saat mereka ngobrol nih di belakang sekolah SD itu, deket lapangan, itu si Pak Jono ternyata nguping di situ. Dan itu Anis nggak sadar. Nah terus kemudian setelah berbincang-bincang nih si Anis sama si Roni, nah, mereka pun akhirnya bergegas untuk pulang. Nah sesampainya Anis di rumah nih, ternyata mamanya Anis itu udah nunggu di ruang tamu, nunggu si Anis pulang. Nah Anis yang lihat mamanya kayak kelihatan nunggu banget gitu kan, ya dia setengah takut juga, ini mama kenapa ya? Ya sontak aja akhirnya si Anis ini berjalan cepat menuju ke kamar. Nah tapi sebelum si Anis ini sempat nyampe di kamarnya, tiba-tiba mamanya manggil, Anis sini. Begitu teriak mamanya manggil si Anis dengan nada tinggi. Iya mah. Si Anis nyautin kayak gitu sambil menunduk dia berjalan ke arah mamanya. Habis dari mana kamu? Ketemu sama siapa kamu? Begitu tanya mamanya. Tanpa jeda dicecer terus si Anis dengan pertanyaan mamanya. Nah di sini Anis batin, wah ini pasti Pak Jono nih yang ngadu nih. Bertubi-tubi pertanyaan yang dilempar sama mamanya si Anis kepada si Anis. Dan Anis pun ya menjawab dengan apa adanya, dengan keluguannya dia. Nah terus kemudian setelah itu singkatnya besok harinya nih mamanya Anis itu pergi dan mendatangi rumahnya si Roni. Nah tujuannya apa? Tujuan dari mamanya Anis itu buat ngasih tahu keluarganya Roni, orang tuanya terutama si Roni, itu biar nggak mendekati si Anis. Karena apa? Karena Anis ini ya masih sekolah, masih kecil, masih anak-anak, masih SMP kelas 3 dan harus fokus ke pendidikannya. Dan memang belum waktunya buat menjalin hubungan kayak macam pacaran atau apalah itu. Dan itu ya benar.
Nah, tapi setelah kejadian itu semuanya normal, baik-baik aja. Dan si Roni udah nggak berani lagi kayak ngajakin ketemu si Anis. Tapi walaupun kayak gitu ya tetap Anis sama si Roni ini masih sering ini apa bertukar pesan atau SMS-an. Tapi ya sebatas itu aja, nggak lebih, nggak sampai ketemuan enggak. Dan setelah itu pun memang kejadiannya itu benar-benar normal, biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh. Ya mereka ini ketemu nggak sering, kalaupun ketemu juga itu nggak sengaja. Ya paling kalau misalkan ketemunya tuh karena si Roni itu hobi bola juga, sepak bola. Nah jadi kan kalau misalkan sore itu suka latihan tuh di lapangan belakang SD. Kadang juga ada pertandingan di situ kan rame. Nah karena ada rame-rame di desanya ya otomatis kan pasti nonton dong kayak Anis juga. Nah itu nggak sengaja ketemu sama Roni. Ya paling sebatas itu ketemunya. Nggak yang maksudnya kayak awal tadi memang diniatin buat ketemuan, enggak. Nah singkatnya lagi, setelah si Anis ini lulus SMP, kemudian dia masuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA, yang dimana sekolahnya itu lokasinya nggak jauh dari rumahnya Anis. Ya nggak jauh itu ya berarti bukan berarti deket banget, enggak. Ya maksudnya masih terjangkau. Nah Anis ini naik motor kalau dia ke sekolahan itu. Dan kebetulan pada saat si Anis ini udah SMA, ketika dia berangkat sekolah atau pulang sekolah itu pasti ngelewatin depan rumahnya Roni. Dan dari sini semuanya dimulai, di mana keluarganya Roni itu melancarkan aksinya. Tahun pertama Anis sekolah SMA itu baik-baik aja, nggak ada sesuatu yang aneh ataupun yang semacamnya. Dan bahkan Anis itu sempat deket sama kakak kelasnya, yang sebut saja namanya Angga. Angga ini dia anaknya ganteng, tampan, perawakannya itu tinggi besar, anaknya juga rajin, sholatnya rajin, kalau di sekolah pun sama seperti itu. Dan kebetulan si Angga itu pernah satu sekolah ketika mereka SMP dulu. Nah kata Anis setidaknya mereka ini udah saling kenal udah lama, walaupun nggak deket. Nah akhirnya setelah mereka SMA mereka menjadi saling mengenal lebih dekat dan akhirnya menjadi dekat. Nah sejak saat itu si Anis berencana buat ngenalin si Angga ini sama mama papanya. Nah, entah kebetulan atau gimana, orang tuanya Anis, mama sama papanya itu welcome, maksudnya kayak terbuka gitu loh. Jadi kayak menerima Angga, nggak kayak sama si Roni dulu. Nah, ternyata karena memang Angga itu adalah anak dari sahabat mamanya Anis. Ya otomatis sahabat karena memang dari kalangan orang yang berada, si keluarganya Anis ini ya mungkin orang tuanya si Angga ini juga kastanya sama, mungkin. Nah setahun pun berlalu, kemudian si Anis nih naik ke kelas 2 dan mereka, Anis sama Angga, mereka masih deket. Intinya kalau istilahnya apa ya, kalau anak yang cinta monyet itu mereka masih pacaran, masih jadian. Kenapa hubungan mereka masih bertahan? Karena Anis memang suka, kagum sama yang namanya Angga itu. Udah anaknya sopan, baik, berwibawa, sholatnya rajin, pinter, cerdas, ketua kelas, ketua OSIS, pokoknya berprestasi si Angga itu. Makanya Anis itu ya kayak apa ya, kayak istilahnya tuh dapat sesuatu yang membanggakan banget gitu loh, dan memang dia suka juga. Ya udah jadinya ya kayak rezeki aja gitu. Makanya hubungannya tuh bertahan sampai 1 tahun pada saat sampai ke kelas 2 SMA itu. Dan si Angga ini juga rajin. Rajin apa? Rajin ini antar jemput si Anis berangkat dan pulang sekolah. Jadi kalau misalkan mau berangkat sekolah si Angga nyamperin, ntar pulang sekolah dianterin. Dan sesekali kadang-kadang ya lumayan sering juga sih sebenarnya mampir dulu karena disuruh main dulu sama mamanya Anis kan. Nah ceritanya gini, waktu ada pembagian semester genap nih, nah di sini mulai baru si Anis itu merasakan ada yang aneh di dalam dirinya. Awalnya tuh gini, Anis itu kalau tidur dia tuh sering banget mimpi tentang Roni, dan terus kemudian di mimpinya itu sikapnya Angga itu jadi dingin, jadi cuek sama Anis. Sampai-sampai Anis tuh sempat mikir gini, apakah bener ya Mas Angga itu udah bosan sama aku? Kok sering banget di mimpinya kayak gitu. Dan itu terjadi terus-menerus sampai pada akhirnya Angga pun memilih dan memutuskan untuk meninggalkan Anis, atau alias putus pacarannya itu. Ya, otomatis Anis mempertanyakan dong, nggak ada masalah kok tiba-tiba ngajakin putus. Kenapa mas? Kenapa mas kok tiba-tiba mutusin aku? Salah aku apa? Kita ini kan nggak ada masalah apa-apa mas. Nggak kok, nggak apa-apa. Jawabnya kayak gitu, Angga singkat. Jadi nggak ngasih alasan kenapa Angga itu
ngajakin si Anis itu putus. Nah, si Anis menjadi tambah bingung dengan keadaan yang dia alami saat itu. Ya menurut Anis gini, kalau emang nggak ada apa-apa kenapa ngajakin putus? Jadi banyak banget tuh tanda tanya besar di otaknya si Anis. Ya sebenarnya sih nggak harus sampai kayak gitu, karena memang anak sekolah kan, walaupun SMA, cuman kan ya masih anak-anak, ngapain mikirin pacar-pacaran. Cuman ya namanya realita, kenyataan hidup ya memang nggak memandang usia sih sebenarnya, karena ini kan pengalaman dari Anis sendiri. Dan akhirnya mereka berdua pun putus. Nah, setelah mereka berdua putus sekitar 3 bulan nih, Roni kembali lagi mendekati Anis. Nah, dengan bodohnya Anis itu dia merespon langsung. Bahkan Anis itu sampai mengistilahkan dirinya sendiri itu kayak sapi yang dicucuk moncongnya. Jadi dia tuh nurut aja, kayak terhipnotis sama Roni. Roni ya langsung to the point, kamu mau nggak jadi kekasih aku, jadi pacar aku? Tanya si Roni gitu, nembak lagi dia. Dan tanpa berpikir panjang, kayak sapi yang dicucuk moncongnya itu, si Anis pun langsung mengiyakan dan mereka berdua menjalin hubungan alias jadian, pacaran mereka berdua. Dan selama kebersamaan Anis sama si Roni, mereka pacaran, itu kedua orang tuanya Anis nggak ada yang tahu karena Anis merahasiakan itu. Karena Anis kan tahu, dulu pernah mamanya itu nggak suka sama si Roni. Bahkan sampai mendatangi rumahnya dan ngomong sama orang tuanya, sama keluarganya, agar si Roni itu menjauhi Anis. Nah, makanya dengan alasan itu Anis merahasiakan hubungannya si Roni dan juga dirinya. Jadi yang tahu itu ya hanya mereka berdua dan juga keluarganya si Roni. Dan selain itu, si Anis juga kalau misalkan dia berangkat sekolah itu pasti disempatkan setiap hari mampir dulu ke rumahnya Roni. Dan mereka berangkat bareng. Nah, anehnya itu, walaupun mereka tetanggaan, tapi orang tuanya Anis nggak tahu kalau Anis itu mau berangkat sekolah mampir ke rumahnya Roni dulu. Terus pulang sekolah juga kadang-kadang ya mampir dulu. Nah, jadi setiap kali Anis ini ke rumahnya Roni, Anis itu selalu disuguhkan ya selayaknya tamu, ya minum, ya jajanan kue kayak gitu, teh. Nah, meskipun sebenarnya dalam hatinya Anis, dia itu ngerasa kalau ini ternyata ada yang nggak beres sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa, Anis juga bingung. Dia nurut aja gitu. Jadi ketika dikasih teh, kasih kue, disuruh diminum, dimakan, ya dia minum, dia makan. Pokoknya nurut banget Anis itu. Nah, sampai pada di suatu hari nih di sekolah, itu kebetulan hari Jumat. Nah, waktu itu setiap hari Jumat di sekolahnya Anis itu kan mewajibkan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah duha. Dan itu harus diikuti oleh semua siswa di sekolahnya Anis. Itu kayak sebuah kurikulum yang ditetapkan atau diterapkan di sekolahnya dia. Dan mewajibkan semua siswanya itu untuk mengikuti. Nah, setelah sholat sunnah yang diikuti oleh semua siswa di sekolahnya, di masjid di sekolah, kemudian si Anis ini kan balik lagi ke kelas kan. Nah, setelah itu Anis merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Tubuhnya itu terasa gerah, panas, kayak terbakar dari dalam. Terus kemudian dia di tangannya itu kayak bentol-bentol, kemerah-merahan, di wajahnya juga kayak bintik-bintik bentol alergi gitu. Padahal Anis tahu persis kalau dirinya itu sama sekali tidak mempunyai riwayat alergi terhadap makanan ataupun minuman. Intinya Anis nggak pernah punya riwayat alergi. Dan nggak itu aja, karena Anis juga merasakan lehernya tuh sakit banget. Jadi perih gitu loh, kayak bekas luka cakaran gitu perihnya. Tapi nggak terluka. Cuma merah-merah doang itu tadi, bintik-bintik merah itu. Dan akhirnya ya dari guru melihat si Anis seperti itu, akhirnya menyuruh Anis buat pulang. Dan secara tiba-tiba nih salah seorang guru, yang dimana beliau ini adalah guru olahraga, itu ngomong kayak gini, Anis, kamu pulang ya, ini sakit kamu bukan sakit biasa. Ucapnya seperti itu. Guru olahraga yang sebut saja namanya itu Pak Muh. Ya sontak tentu saja si Anis kaget dong, kenapa tiba-tiba Pak Muh ngomong kayak gitu. Tapi Anis nggak terlalu memikirkan apa yang dikatakan sama Pak Muh. Akhirnya dia pulang diantar teman yang sebangkunya. Dan si Anis itu ngerasain rasa mual yang minta ampun, sangat luar biasa. Tapi anehnya, pas si Anis ini pulang kan ngelewatin depan rumahnya Roni nih. Sampai di rumah, si Anis itu sehat lagi, bugar, seger. Jadi nggak kayak waktu di sekolah tadi. Dia ngerasain perih di leher, terus kayak bentol-bentol merah-merah, lemes, mual. Itu udah nggak ada, hilang semuanya, sehat lagi seperti sedia kala. Sampai teman yang nganterin itu juga bingung. Loh kenapa nih, tadi kamu di sekolahan perasaan kamu sakit deh. Kenapa pas begitu sampai di rumah kamu sehat-sehat aja?
Ah aneh ini kamu mah. Iya aku juga bingung, kata Anis gitu. Nah akhirnya si temen Anis yang nganterin itu dia pamit pulang kan. Nah kemudian si Anis langsung buru-buru ke kamar, dia rebahan tuh di kamar. Nah mamanya yang lihat itu kan panik. Kenapa nih anak kok tiba-tiba pulang? Padahal belum jam pulang sekolah. Mamanya nanya dong, Anis ini jam berapa kamu kok pulang? Kamu kenapa? Ada masalah apa di sekolah? Tanya mamanya gitu. Oh nggak apa-apa mah, aku cuma kecapean aja. Jadi tadi lemes di sekolah, jadi kata pakmu aku disuruh pulang. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, kirain ada apa. Tapi gimana, udah enakan kan? Udah mah alhamdulillah. Ya udah kamu tidur ke istirahat, nanti bangun makan. Kata mamanya gitu kan. Iya mah. Nah kemudian mamanya Anis keluar dari kamar. Meskipun sebenarnya mamanya Anis juga merasakan kalau ini ada yang nggak beres sama anaknya. Jadi ya naluri seorang ibu, jadi tahu ternyata ini anaknya itu ada yang lagi ditutup-tutupin. Nah malam harinya pada saat si Anis ini tidur, dia ngimpi dia didatengin seorang laki-laki dan itu membuat pertanyaan besar di si Anis ini. Nah di mimpinya itu juga laki-laki tersebut mengatakan sesuatu sama Anis. Ngomongnya kayak gini, tinggalkan dia atau kamu akan celaka. Ngomong kayak gitu sosok laki-laki yang ada di mimpinya Anis. Nah Anis yang ketakutan dia langsung terbangun kan. Dia ngos-ngosan keringat bercucuran. Nah pas si Anis lihat jam ternyata masih jam 2. Nah akhirnya Anis bangun, dia mandi. Terus kemudian dia lakukan kebiasaannya. Nah yang dimana kebiasaannya Anis itu memang sering melakukan sholat malam atau ya tahajud lah ya. Nah kemudian dia sholat, dia berdoa. Dimana dia bertujuan untuk meminta perlindungan dan meminta petunjuk sama Allah tentang apa yang sebenarnya dia rasakan. Kok tiba-tiba akhir-akhir ini ngerasa aneh, entah itu dari mimpi dan dia yang selalu nurut sama si Roni. Intinya keanehan-keanehan di dalam hidupnya dia, dalam kesehariannya dia curahkan semuanya di sepertiga malam itu. Nah terus kemudian di besok paginya nih, esok harinya, tiba-tiba si Roni itu ngirim SMS sama si Anis. Dia nanya, pagi Anis, gimana keadaan kamu? Udah baik-baik aja kan? Tanya si Roni kayak gitu. Padahal menurut Anis, si Roni itu nggak tahu kalau Anis itu dia sakit. Karena Anis nggak ngomong. Lah terus dari mana nih si Roni kok bisa tahu kalau si Anis itu sakit? Tapi di situ si Anis menampik pikiran-pikiran itu. Dia masih tetap mencoba untuk berpikir positif. Enggak kok, aku nggak sakit, aku baik-baik aja. Jawabnya si Anis gitu. Nah terus si Roni ngajakin si Anis ini ketemuan. Oh ya Nis, nanti pulang sekolah sorean nanti kita ketemuan yuk. Kata si Roni begitu. Ketemu di mana mas? Di warnet. Kata si Roni jawab gitu. Oh ya udah deh, lihat nanti aja. Ya udah, aku tunggu kabarnya ya. Iya. Begitu mereka saling bertukar pesan. Nah terus kemudian setelah udah pulang sekolah menjelang sore hari, si Roni SMS lagi. Anis, yuk katanya mau ketemuan. Dan tanpa Anis sadari, Anis pun mengiyakan apapun ajakan dari Roni, termasuk ketemuan di warnet itu. Nah akhirnya mereka ketemuan lah tuh di warnet. Nah di warnet ya selayaknya orang beraktivitas di situ, berselancar di dunia maya, entah di situ nonton film atau apalah, main game dan lain sebagainya. Nah terus di situ sambil pesan makanan juga. Nah seketika pada saat itu udah mulai asik nih obrolan mereka. Nah di sini mulai nih sifat aslinya Roni keluar. Nah jadi tiba-tiba si Roni itu memeluk si Anis. Yang dimana di situ Anis otomatis spontan dong langsung menolak pelukannya si Roni itu. Nah tapi si Roni mungkin ya nggak tahu gimana. Ya pokoknya dia maksa meluk dan tangannya tuh mulai grepe-grepe. Nah otomatis di situ si Anis dia shock dong, dia teriak kan. Nah dia teriak kemudian si penjaga warnet datang. Nah di situ si Anis lagi marah-marah sama si Roni. Nah si penjaga warnet datang, lihat di situ mungkin ngerasa wah ini cowok nggak beres nih. Akhirnya si Roni diusir tuh sama penjaga warnet. Nah si Anis akhirnya ikut keluar kan. Di situ di luar warnet itu si Roni dimarahin. Apa-apaan sih kamu? Maksudnya apa kayak gitu sama aku? Hah? Loh apa-apaan gimana sih Nis? Aku ini kan pacar kamu. Kamu juga pacar aku. Emangnya salah kalau aku meluk kamu? Aku cium kamu? Nah di situ Anis langsung diem, nggak bisa langsung menjawab. Maksudnya itu apa? Mentang-mentang mereka pacaran, terus bisa seenaknya meluk, cium, apalagi sampai grepe-grepe. Akhirnya di situ si Anis ya marah, ya kecewa. Dan di situ juga si Roni kelihatan marah mukanya.
Dan Anis juga sempat ngerasa kecewa dan juga takut nih kalau Roni marah gimana. Tapi rasa kecewanya itu lebih besar daripada rasa takutnya. Dan semenjak kejadian itu si Anis memutuskan untuk tidak menghubungi Roni. Ya minimal buat ngasih pelajaran ke si Roni. Dan si Anis juga ngerasa apa ya. Jadi dia tuh sampai ngomong, ya Allah, kenapa sih kok sampai seperti ini? Dan itu pertama kali dalam hidupnya Anis dia merasa sangat-sangat dilecehkan oleh laki-laki. Yaitu Roni, pacarnya sendiri. Nah, sampailah malam hari nih, dia pulang kan sampai malam hari, dan si Anis itu jam 2 pasti dia bangun. Dia sholat malam, dia tahajud. Nah, pas saat lagi sholat itu ada yang aneh di situ dirasakan sama Anis. Jadi Anis itu ngerasa ketika dia lagi sholat nih, terus sampai habis sholat, sampai lagi berdoa, itu Anis ngerasa kayak ada yang lagi merhatiin. Dan di kamarnya itu hawanya itu kayak penuh banget, kayak sesak gitu loh, banyak orang, seolah-olah seperti itu hawanya. Tapi Anis berusaha tidak memperdulikan itu. Dia terus melanjutkan dzikirnya, melanjutkan doanya sambil menunggu adzan subuh. Nah, kemudian setelah adzan subuh berkumandang, Anis sholat subuh. Dan setelah sholat subuh di esok harinya, tiba-tiba Roni ngirim pesan, ngirim SMS. Dia ngomong, Nis, nanti sebelum berangkat sekolah, kamu nanti mampir ke rumah dulu ya. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku mau minta maaf tentang kejadian kemarin. Kata si Roni kayak gitu. Dan gak tahu kenapa juga si Anis yang tadinya begitu kecewanya dengan si Roni tiba-tiba mendadak luluh. Akhirnya si Anis yang nurut juga. Pas mau berangkat sekolah dia mampir ke rumahnya Roni. Dan di rumahnya Roni ternyata Roni memang benar-benar minta maaf. Dan dia benar-benar sangat menyesal sudah melakukan tindakan yang gak senonoh terhadap si Anis. Nah, si Anis mendengar permintaan maaf dari si Roni, dia jawab, iya Mas Roni gak apa-apa, aku maafin kok. Asalkan jangan diulangin lagi ya, janji. Kata Anis malah kayak gitu. Nah, di tengah-tengah obrolan antara mereka berdua, tiba-tiba datanglah tuh ibunya si Roni. Nah, ibunya Roni tuh datang bawa biasa teh sama kue. Nah, setelah ibunya tuh nganterin teh sama kue, langsung masuk ke dalam kan. Jadi di ruang tamu ya ada si Roni sama si Anis doang di situ. Dan percaya nggak percaya, nih Anis alamin sendiri. Ketika Anis melihat ke cangkir yang isinya teh, itu Anis melihat teh tersebut nggak kayak teh biasa pada umumnya. Jadi Anis itu ngeliat teh tersebut tuh warnanya tuh kayak apa ya, kayak merah darah, cuman gelap gitu loh. Ya hitam ya merah, pokoknya gitulah, kayak darah yang menggumpal tapi di sebuah cangkir beling berwarna putih itu, putih keramik. Jadi kan kayak merahnya tuh kayak kehitam-hitaman. Terus terlihat kayak kental gitu loh. Oh, ini teh apaan kok kayak gini? Nah, pada saat si Anis ini lagi fokus ke teh tersebut, tiba-tiba Roni itu mengalihkan perhatiannya si Anis. Nis, ini kan aku minta maaf sama kamu. Ini aku ada gelang, aku kasih ke kamu ya sebagai permintaan maaf aku. Kata Roni gitu. Dan dengan sangat berat hati, Anis pun menerima pemberian gelang dari si Roni tersebut. Dan ketika si Anis dipakaikan gelangnya sama si Roni, ini terjadi keanehan lagi. Karena apa? Setelah gelang itu terpakai di tangannya si Anis, Anis itu merasakan dia jantungnya itu berdegup dengan kencang, nggak biasanya. Dan dia itu napasnya ngos-ngosan, capek. Tiba-tiba ngerasa kayak gitu, kayak orang habis lari. Jadi dia tuh ngos-ngosan. Nah, kurang lebih gini, bentuk gelangnya itu ya gelang biasa, cuman kayak ada kayak batu-batu gitu loh, mutiara-mutiara gitu, tapi warnanya hitam. Dan tali pengikatnya itu warnanya hijau. Nah, anehnya lagi, setelah si Anis dipakaikan gelang tersebut, Anis kembali melihat cangkir yang berisikan teh itu. Dan saat Anis melihat teh tersebut, itu yang dia lihat bentuk tehnya itu normal. Nggak kayak yang pertama kali dia lihat, yang merah kehitaman, kayak darah yang kental itu. Nah, pada saat itu juga Roni nyuruh si Anis ini buat minum tehnya sama makan kuenya. Yaudah Nis, itu diminum tehnya, biar kamu tenang. Ya lagi-lagi seperti itu. Walaupun Anis ini tahu dia ngerasa ada yang nggak beres, tapi dia nurut suruh minum teh itu. Dia minum tehnya, dia makan kuenya. Nah terus abis si Anis minum teh sama makan kuenya, si Roni ngomong, Nis, itu gelang pemberian dari aku, tanda minta maaf aku, dan juga sebagai tanda cinta aku ke kamu. Jadi jangan pernah dilepas ya sampai kapanpun. Dan Anis tanpa berpikir ngejawab, iya mas, aku gak akan ngelepasin gelang ini sampai kapanpun, aku janji. Ngomong kayak gitu Anis. Itu gak tahu dia ngomong itu sadar atau enggak. Nah terus kemudian akhirnya si Anis pun berangkat sekolah. Nah sebelum berangkat sekolah si Roni ini ngasih bungkusan plastik, dikasih ke si Anis. Ini apa mas?
ini bekal buat kamu, itu apa isinya roti. Nanti kalau misalkan kamu istirahat, kamu lapar, kamu makan itu aja. Jadi kamu nggak usah beli jajan, nggak usah beli lah intinya gitu. Oh iya mas makasih, berangkatlah tuh si Anis, berangkat sekolah. Nah kemudian pas bel istirahat, dia Anis itu kan lapar itu secara kebetulan. Terus dia buka tuh bungkusannya, ternyata isinya tuh bakpao. Nah isi bakpao tersebut di dalam plastik itu ada 3 biji, 3 buah bakpao. Nah ketika si Anis lagi mau makan, ini nggak tahu kebetulan atau gimana, tiba-tiba Pak Muh datang. Pak Muh datang terus ngomong ke si Anis, Anis itu jangan dimakan ya. Loh kenapa Pak, saya lapar kok, ini kan enak makanannya. Nah sambil mengelus-elus kepalanya si Anis tuh sambil tersenyum Pak Muh, pokoknya jangan dimakan, nurut sama bapak, itu kan makanan basi, kalau misalkan kamu makan nanti perut kamu sakit gimana. Nah si Anis di situ kan bingung, maksudnya Pak Muh apa kok makanan basi. Loh maksud Pak Muh apa, ini kan bakpao Pak, ini kan masih baru makanannya, nggak basi. Tapi si Pak Muh ini nggak ngejawab, sambil tersenyum Pak Muh pun pergi keluar dari kelasnya si Anis. Nah saat si Anis, Pak Muh ini pergi kan diperhatikan tuh sama Anis. Nah kemudian dia fokus lagi ke bakpaunya, dia mau makan. Ternyata tiba-tiba bakpao yang tadi mau dimakan sama Anis itu kayak apa ya, kayak ada cairannya gitu loh, kayak makanan basi, lengket, mulur kayak gitu. Dan baunya juga ya bau makanan basi. Nah di situ Anis heran lagi, ini kok aneh ya, maksudnya apa? Nah karena saking penasarannya si Anis, dia akhirnya berinisiatif, dia pengen ngomong mempertanyakan tentang itu tadi bakpao yang basi. Dia pengen nanya sama Pak Mu. Nah selepas pulang sekolah, bel pulang berbunyi, murid-murid pergi kan mau pulang. Nah di situ si Anis nungguin Pak Mu. Nah kemudian pas sampai di parkiran motor nih, nah di situ Anis lihat Pak Mu lagi mau pergi mau pulang, langsung dikejar sama si Anis. Tapi alhamdulillah beruntung dia keburu tuh, akhirnya ketemu sama Pak Mu. Nah Anis nanya, Pak Mu, aku mau nanya dong. Iya nanya apa Duk? Itu Pak Mu maksudnya apa sih, kok tadi ngomong katanya makanannya basi, terus pas Pak Mu pergi tiba-tiba makanannya jadi basi Pak, kenapa Pak, ada apa? Tapi Pak Mu malah jawabnya gini, nanti malam ke rumah Bapak aja ya Duk, nanti kamu main, nanti Bapak kasih tahu semuanya di rumah. Malah jawabnya kayak gitu. Kenapa nggak sekarang aja sih Pak? Ya sekarang kan udah mau pulang, masa iya ngobrol di sini, nanti malam aja kamu ke rumah Bapak, kata Pak Mu gitu. Akhirnya Anis pun setuju, ya udah Pak, nanti malam aku ke rumah Bapak. Nah kemudian tibalah nih malam hari. Nah si Anis tuh dia bingung, dia mau izin sama mamahnya otomatis pasti nggak boleh kalau nggak jelas alasannya. Akhirnya dia bohong terpaksa sama mamahnya, mah aku izin ya, aku ada tugas kelompok di rumahnya Nita, alasannya gitu. Lah kata mamanya, ya udah nggak apa-apa Duk, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Oke mah siap. Nah pergilah tuh akhirnya si Anis naik motornya itu yang biasa dia pakai buat berangkat sekolah. Ternyata si Anis itu bukan ke rumahnya Nita buat belajar kelompok, tapi menuju ke rumahnya Pak Muh. Dan sesampainya di rumahnya Pak Muh ya si Anis ini langsung mengetuk pintunya kan. Kemudian sambil mengucapkan salam dan terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. Suara perempuan, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah istrinya Pak Muh sendiri. Kemudian setelah melihat si Anis, dipersilakan masuk tuh si Anisnya sama istrinya Pak Muh. Nah dipersilakan masuk, disuruh duduk, dibikinin minum tuh sama istrinya Pak Muh. Nah terus di situ istrinya Pak Muh ngajak ngobrol si Anis kan sambil nunggu Pak Muh selesai sholat. Nah di situ istrinya Pak Muh tuh baik banget. Kata Anis tuh dia memang bener-bener sosok keibuan dan menganggap Anis itu seolah-olah seperti anaknya sendiri. Ya tentu saja anak sendiri karena si Anis ini murid dari suaminya. Nah terus kemudian Pak Muh selesai sholat kan, akhirnya dia datang beliau ke ruang tamu. Dan ini nggak tahu kayak sesuatu yang udah direncanakan mungkin kata Pak Muh kan, karena memang udah janjian juga karena si Anis mau datang. Jadi begitu Pak Muh keluar salaman sama si Anis, Pak Muh itu sambil membawa ini apa, secangkir air putih mineral. Nah kemudian menyuruh si Anis untuk meminum air tersebut dan harus sekali minum dan langsung habis. Nah jadi setelah si Anis meminum air tersebut, beberapa menit kemudian tuh Anis ngerasa kayak ada sesuatu yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Dan seketika itu juga Anis itu merasakan mual yang teramat sangat. Jadi seolah-olah itu Anis kayak mencium aroma bangkai yang persis tepat di depan hidungnya. Dan itu membuat si Anis ini merasa mual. Kemudian Pak Muh langsung menyuruh istrinya untuk mengambilkan wadah atau ember. Nah setelah si istrinya Pak Muh ini ngambil ember, dan bener si Anis tiba-tiba muntah di situ semuntah-muntahnya, semua isi perut
ya kayak tadi makan apa atau minum apa keluar semua. Dan kalian tahu lur teman-teman, ketika si Anis ini mual dan muntah, yang keluar apa? Yang keluar itu adalah rambut. Rambut, iya bener rambut. Rambut siapa? Nggak tahu. Nah si Anis yang melihat dia muntah terus keluarnya rambut, dia nangis dong, histeris. Akhirnya di situ dia dipeluk dengan erat oleh istrinya Pak Mo, menenangkan si Anis. Nah setelah si Anis ini tenang, benar-benar tenang, Anis nanya sama Pak Mo, Pak Mo, ini sebenarnya apa yang terjadi sama aku? Siapa yang tega ngelakuin ini sama aku, Pak Mo? Kemudian Pak Mo menjawab, dia orang yang dekat dengan kamu dan keluarganya yang sakit hati terhadap keluargamu. Jawab Pak Mo seperti itu. Akhirnya si Anis, ya dia cuma bisa ngerenes di hatinya. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi terhadapku ya Allah? Apa salahku? Apa salah keluargaku? Terus kemudian Pak Muh meminta gelang yang dipakai di tangannya si Anis, pemberiannya Roni. Dan akhirnya si Anis memberikan gelang tersebut. Terus gelang tersebut ketika udah diserahkan ke Pak Muh, dibawa tuh ke kamar atau tempat sholatnya Pak Muh. Nah terus nggak lama Pak Muh keluar, terus sambil membawa kain warna putih, yang dimana di dalamnya itu gelang tersebut. Nah terus Pak Muh ngomong sama si Anis, Nduk, ini gelang nggak usah dipakai lagi ya, biar kamu nggak sakit-sakit lagi, biar kamu nggak diganggu lagi. Nah nanti kalau kamu pulang ini bawa, terus nanti dibuang di sungai. Iya Pak Muh, kata Anis begitu. Dan beliau juga berkata, ini semua demi keselamatan kamu dan keluarga kamu, Nduk. Jadi kamu nurut ya sama Bapak ya. Bapak juga kasihan sama kamu. Biar bagaimanapun juga itu, ya kamu itu anak Bapak. Karena kamu itu muridnya Bapak. Iya Pak. Nah terus kemudian setelah selesai, si Anis pun pamit pulang. Setelah kurang lebih udah 2 jam lebih tuh di rumahnya Pak Muh. Si Anis pamit pulang sambil menangis, dia sedih kan dengan apa yang terjadi terhadap dirinya. Nah sambil naik motor, kemudian dia berhenti tuh di sebuah jembatan kecil yang dimana di bawahnya itu ada aliran sungai. Dan itu lokasinya nggak jauh dari rumahnya Pak Mo. Dan di situ si Anis ngebuang tuh gelang. Terus kemudian dia jalan lagi ngelanjutin. Nah pas saat lagi jalan tuh tiba-tiba motornya tuh berasa kayak berat banget gitu loh. Kayak ada yang apa ya, kayak membawa beban yang begitu berat. Nah ini secara nggak sengaja Anis itu ngelihat samar-samar dari spion, dari kaca spion motornya itu Anis ngelihat kayak ada sosok yang gede banget di belakang berbulu. Dan si Anis itu kayak sekelebatan ngelihat matanya tuh melotot. Anis takut di situ, gemeteran dia. Tapi Anis tetap sekuat tenaga dia berusaha biar tenang, biar nggak jatuh dari motornya. Akhirnya dia paksa, dia jalan, akhirnya sampailah di rumah. Nah, setibanya Anis di rumah, itu Anis ngeliat ada mobil terparkir di depan rumahnya. Yang ternyata itu adalah mobil saudaranya si Anis yang dari luar kota, yang kebetulan habis dari mana gitu kan. Nah, terus mampir ke situ. Rumahnya sebenarnya nggak jauh, cuma beda kecamatan aja, cuman ya kebetulan lewat akhirnya mampir. Nah setelah Anis masuk ke rumah, dia salam, dia salim sama semua saudaranya di situ, yang kebetulan ini apa ya, saudaranya ini adalah adik dari mamahnya Anis, adik perempuan, yang dimana ini tantenya Anis. Nah tantenya Anis itu punya 2 orang anak, anak pertama cowok dan anak yang keduanya juga cowok, jadi dua-duanya cowok semua. Nah begitu Anis masuk, salaman tuh sama tantenya sama omnya. Nah di situ tiba-tiba anak dari tantenya yang sebut saja namanya Randy itu tiba-tiba nangis kejer ngelihat si Anis. Nah terus kata si tantenya itu kan ditenangin kan anaknya itu, kenapa nak? Nah anak tantenya Anis tuh ngomong kayak gini, itu mah ada om gede di belakangnya Kak Anis, kayak gitu ngomongnya, kata si Randy. Dan sontak saja langsung di situ Anis teringat dengan kejadian tadi pada saat si Anis ini lagi naik motor. Dia ngeliat dari spion sosok tinggi besar berbulu. Aku takut mah, matanya melotot mah, serem, kata Randy seperti itu. Udah fix persis. Akhirnya di situ Anis nggak memperdulikan, dia langsung masuk ke dalam kamar, dia ganti baju, dia mandi kan, dia cuci bajunya, terus kemudian dia keluar lagi, kumpul bareng-bareng di situ. Nah ternyata memang kata Anis yang namanya Randy itu punya kelebihan. Jadi pada saat si Randy itu usianya sekitar 2,5 tahun. Jadi saat itu pada saat berkunjung ke rumahnya Anis itu usianya Randy itu sekitar 4 tahun. Nah pas usianya itu 2,5 tahun, si Randy itu udah fasih, udah maksudnya lancar gitu loh, baca Al-Qur'annya lancar. Ya intinya apa ya, gambaran anak kecil yang soleh gitulah, nyenengin pokoknya.
Nah, terus kata ayahnya si Randy, suaminya dari tantenya Anis, itu juga memang ngomong kalau si Randy itu beda sama kakaknya. Kalau Randy itu kayak punya keistimewaan gitu loh, spesial. Memang Randy itu sering banget di rumahnya pun dia juga sering kayak nangis kejer. Kalau misalkan pergi kemana-mana nangis. Bisa ngeliat, maksudnya ngelihat makhluk-makhluk yang nggak kasat mata. Itu memang punya kelebihan seperti itu Randy. Dan itu buat orang tuanya Randy itu udah wajar. Jadi memang nggak khawatir kalau Randy seperti itu. Dan sampai keluarga tantenya si Anis itu pamit pulang juga si Randy itu masih memperhatikan Anis. Tapi matanya itu arahnya ke belakangnya si Anis itu loh. Jadi kayak Anis seolah-olah ada yang mengikuti di belakangnya seperti itu. Nah si Anis yang bingung campur heran juga ya berpura-pura senyum aja lah begitu tantenya pada pergi. Nah di situ mamanya nyecer si Anis. Nis sini kamu duduk. Mama mau tanya. Kamu jawab jujur. Kamu ini habis dari mana? Kamu tadi nggak belajar kelompok kan? Kamu dari mana? Jangan bohong sama mama. Nah akhirnya si Anis ngomong di situ jujur. Dia habis dari rumahnya Pak Muh. Dia habis minta tolong. Ternyata si Anis itu ngalamin ini. Diceritain semuanya. Termasuk dia cerita punya hubungan sama si Roni. Jadi dari awal dia dulu pertama dia ketemuan sama Roni, terus dia tolak, terus sampai SMA ketemu sama Angga, dia jadian, akhirnya putus, terus jadian lagi sama si Roni. Dia ceritain semuanya, sampai si Anis pun cerita dia mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah otomatis mamanya kecewa dong, karena Anis udah bohong, nggak mau jujur, nggak mau cerita. Kecewanya itu bukan karena marah sama Anisnya, enggak. Kecewa karena ya nggak tega kalau si Anis itu mengalami kejadian itu. Nah akhirnya si papanya Anis menenangkan kan, Nduk, makanya kalau ada apa-apa itu jujur ngomong. Papa kan gak pernah ngajarin kamu buat bohong kan. Iya Pak, maafin Anis. Anis bingung, Anis takut. Kalau Anis cerita nanti mama jadi khawatir. Kalau kamu gak cerita justru malah membuat mamamu ini khawatir. Dan gak cuma mamamu tapi papa juga khawatir sama kamu. Kamu itu anak satu-satunya. Kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Ya jangan dong Pak, makanya. Iya Pak, aku minta maaf. Ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Pokoknya besok ini kan mamamu lagi kesel. Ya udah nggak apa-apa. Besok kamu harus minta maaf tulus. Minta maaf sama mamahmu. Iya Pak. Ya udah sekarang kamu tidur. Nah niatnya Anis tuh besok pulang sekolah dia mau minta maaf lah. Pas si Anis masuk kamar dia tidur kan. Nah setelah tidur seperti biasa jam 2 dia bangun tahajud. Ya masih mengalami yang sama. Kayak ada memperhatikan. Terus kemudian sampai subuhnya dia lagi-lagi di SMS sama Roni. Pokoknya mau berangkat sekolah mampir ke rumahnya. Nah di situ ketika dia mau berangkat sekolah sampai Anis ini nggak sarapan karena masih melihat raut mamahnya itu kayak apa ya, masih kesel gitu loh, kecewa sama Anis. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti pokoknya pulang sekolah aku mau minta maaf. Batinnya Anis kayak gitu. Nah itu Anis ketika mendapatkan SMS dari si Roni buat suruh datang mampir ke rumahnya, itu sama sekali nggak dihiraukan. Jadi nggak tahu kenapa pada hari itu di pagi itu Anis itu bener-bener kayak muak banget sama Roni dan nggak pengen apa ya, berkomunikasi sama dia apalagi ketemu. Dan itu nggak mampir si siapa Anisnya itu. Sampai dia ke sekolah di SMS-in terus tuh sama si Roni. Pokoknya nanti mampir, kenapa tadi sekolah berangkatnya nggak mampir, pulangnya nanti mampir ke rumah ya Nis. Pokoknya terus kayak gitu. Nah ini kebetulan nih jam 9 itu tiba-tiba bel sekolah, bel pulang itu bunyi. Karena pada saat itu guru-guru mau ada rapat sehingga jam pulang sekolahnya itu dipercepat. Nah di situ Anis yang dia kesel sebenarnya sama Roni, tapi karena diteror SMS terus akhirnya dia mutusin buat ya udah deh mampir nggak apa-apa biar dia nggak banyak omong, intinya seperti itu. Nah begitu si Anis ini mau pulang tiba-tiba Pak Muh datang nyamperin ngomong sama Anis, Dok ini air buat kamu. Buat apaan Pak Muh? Ini pokoknya kamu bawa nanti sebelum kamu main atau mampir ke rumah laki-laki itu kamu minum airnya dulu, tapi ingat sebelum kamu minum airnya kamu baca doa Bismillah Al-Fatihah minta perlindungan sama Allah. Deg, di situ Anis kaget, dari mana Pak Muh ini tahu kalau dia tuh mau mampir ke rumahnya si Roni. Duh, Pak Muh tahu dari mana kalau saya mau mampir ke rumahnya? Udah pokoknya kamu nggak perlu tahu, yang Bapak suruh kamu lakuin, ini demi keselamatan kamu. Iya Pak Muh. Ya udah kamu hati-hati pulangnya ya. Iya Pak. Pulang tuh si Anis dan mampir ke rumahnya si Roni. Nah si Anis inget pesannya Pak Muh, sebelum dia masuk ke rumahnya dia minum dulu tuh, baca doa dia minum tuh airnya. Nah begitu masuk di situ
Si Anis inget lagi pesannya Pak Muh. Pokoknya Pak Muh itu ngejelasin panjang lebar. Salah satunya itu, jadi Pak Muh itu mewanti-wanti. Ketika si Anis di dalam rumah si Roni, itu nggak boleh minum ataupun makan makanan yang ada di situ. Apapun itu. Nggak boleh sama sekali. Nah, si Anis inget di situ. Dan setiap kali si Anis main ke rumahnya Roni, suguhannya itu pasti sama. Teh dan juga kue. Dikeluarin tuh. Nah, tiba-tiba si Anis di situ ngerasa mual dan dia ingat lagi kata Pak Muh, kalau udah mulai mual yang luar biasa, Anis harus segera cepet-cepet pamit pulang. Dan ketika di rumah, kemudian bajunya dilepas semua, dicuci, mandi, kemudian yaitu berdoa. Nah, di situ Anis ngerasa mual kan, dia ingat pesannya Pak Muh, dia langsung pamitan kan. Nah, tapi dicegah sama ibunya si Roni, dia pegang tangannya tuh, mau kemana, Nduk? Di sini dulu. Ngobrol, main, itu tehnya diminum. Jadi maksa ibunya Roni itu. Tapi Anis di situ nggak mau kalah. Dia bikin alasan. Katanya ada mau urusan keluarga gitu kan, mau ke rumah saudara. Tapi tetap aja dipegangin tuh. Nah, Anis berontak kan, dilepasnya tuh tangan ibunya Roni. Langsung dia pamitan. Dia naik motor, dia pulang. Nah, jadi begitu Anis sampai rumah nih ya, dia kan lepas baju, dia cuci, dia minum tuh sisa air yang pemberian dari Pak Muh, baca doa. Nah, sampai-sampai ibunya Anis tuh bingung. Duk, kamu tumben amat pulang sekolah langsung dicuci, kenapa? Enggak apa-apa mah, ini tadi kena kecap di sekolahan makanya aku langsung cuci. Oh, tapi sebenarnya mamanya Anis itu ya curiga. Soalnya Anis nggak pernah kayak gitu. Jangankan cuma kena kecap, kena noda yang kotor, kena ballpoint atau apapun itu kan Anis emang nggak pernah nyuci baju, yang nyuci itu mamanya. Nah, jadi pas saat Anis itu ganti baju, Anis itu ngerasa kayak ada hembusan nafas dari belakangnya. Jadi kayak ada yang niup gitu loh. Tapi begitu sih Anis nengok nggak ada siapa-siapa. Nah, tapi di situ Anis masih ngerasa mual yang luar biasa sebenarnya. Walaupun udah agak mendingan sih setelah minum air pemberian dari Pak Mo. Lah, dia kan badannya kelelahan tuh karena kondisi yang seperti itu. Akhirnya dia pamit sama mamanya mau istirahat, mau tidur. Nah, terus kemudian asar dia bangun, maghrib dia bangun, isya dia bangun. Pokoknya dia bangunnya ketika sholat doang. Habis itu udah tidur lagi blek. Nah, ini setelah Isya Anis tidur. Nah, di dalam tidurnya itu Anis mimpi. Nah, mimpinya itu apa? Mimpi dipeluk sama sosok yang tinggi besar berbulu itu. Yang matanya melotot, yang menyeramkan. Itu mimpinya kayak gitu Anis. Nah, di dalam mimpinya itu makhluk tersebut itu membelai rambutnya si Anis. Dan di situ ada Roni. Yang dimana Roni kelihatan ketawa bahagia melihat Anis yang dipeluk sama sosok tersebut. Nah, yang dimana sebenarnya Anis dalam mimpinya itu ketakutan banget. Tapi mimpi itu seolah-olah nyata. Dia pengen teriak. Dia udah teriak di mimpinya itu malah. Tapi ya karena nggak ada siapa-siapa. Karena di mimpinya itu cuma ada sosok tersebut sama si Roni. Tapi ternyata ketika tidur itu si Anis itu kayak ngigo. Jadi kayak ngeluarin suara kayak yang oh gitu sih. Akhirnya terdengar sama mamanya. Kemudian mamanya datang ke kamarnya dan lihat si Anis itu memang lagi ngalamin mimpi buruk itu. Akhirnya dia digoyang-goyang tuh badannya si Anis, dibangunin sama mamahnya. Dan kata Anis tuh mamanya melihat Anis mimpi seperti itu seolah-olah seperti si Anis ini lagi diikat kayak orang yang meronta-ronta minta tolong. Dan si Anis itu badannya tuh basah semua pakaiannya karena saking derasnya mengucur tuh keringat. Nah, otomatis mamanya panik dong. Anis kamu kenapa nak? Bangun nak. Anis kamu kenapa? Panik mamanya itu. Nah, akhirnya ketika di dalam kepanikan itu, di situ yang bisa tenang papanya Anis karena memang seorang tentara kan, seorang militer, jadi ya untuk menghadapi situasi seperti itu memang sudah terlatih. Jadi ya tenang di situ. Udah gini aja mah, kita bawa ke Haji Teddy. Mudah-mudahan Haji Teddy bisa mengatasi masalah ini. Nah, entah kebetulan atau bagaimana, tiba-tiba sebelum mereka ini berangkat menuju ke rumahnya Haji Teddy, itu Haji Teddy nelpon duluan ke papahnya Anis. Pak, ini saya punya firasat nggak enak tentang anak bapak. Kalau bisa tolong segera dibawa ke sini sebelum terlambat. Tiba-tiba kayak gitu. Ya udah otomatis langsung mereka bergegas. Si Anis naikin mobil bawa ke sana dan selama di dalam perjalanan Anis itu meronta-ronta, dia kejang-kejang. Perjalanan di dalam mobil itu sekitar ya setengah jam lebih, hampir 1 jam. Itu Anis selalu meronta-ronta dia. Pokoknya kejang-kejang gitulah, udah nggak tega banget. Ibunya nih, mamanya si Anis itu sampai nangis. Nah, akhirnya kemudian sampailah di rumahnya Haji Teddy. Langsung segera dibawa masuk. Haji Teddy ini memang orangnya ya bisa dibilang ya haji ya. Walaupun nggak semua haji itu kaya, tapi ini
Haji Teddy itu tergolong orang yang kaya dan memang orang yang religius, religinya itu kuat. Nah, dibawa ke situ. Nah, di rumahnya Haji Teddy itu ada kayak musola di tengah-tengahnya dan cukup besar. Dan di situ juga banyak kayak murid-muridnya Haji Teddy, jamaah-jamaahnya gitu loh, jamaah majelis. Nah, terus dibawa ke situ. Nah, kemudian ditaruh tuh di tengah aula masjid. Nah, Haji Teddy itu mengikat kaki dan tangannya si Anis ini menggunakan tali rotan. Nah, di situ mamahnya juga khawatir kan, tapi ditenangkan sama papanya Anis. Udah, nggak usah khawatir mah, kita percayakan sama Pak Haji Teddy. Ya intinya kita berdoa sama Allah. Ya udah, akhirnya dilakukanlah di situ. Pak Haji Teddy ya menyuruh murid-muridnya tuh, jamaah majelisnya itu buat ngaji, berdoa. Nah, di dalam mimpinya Anis itu ketika kejang itu dia kayak masih berada di alam mimpi. Nah, Anis itu kakinya tuh diikat pakai rantai yang gede, yang dimana di situ ada si Roni dan juga si sosok mengerikan itu. Nah, tapi di situ terlihat Roni udah nangis, nggak kayak yang awal tadi dia ketawa seneng. Nah, di situ Roni itu kayak nangis seolah-olah dia menyesal telah melakukan hal yang jahat terhadap si Anis. Dan di situ Anis terus meronta-ronta. Nah, tapi si sosok tersebut itu seolah-olah ingin memiliki si Anis, malah ngomong kayak gini. Hei kamu Roni, perempuan ini sekarang sudah menjadi milikku seutuhnya. Kamu tidak punya hak atas apapun terhadap perempuan ini. Di situ Anis semakin ketakutan, dia teriak, tapi kan nggak ada siapa-siapa. Nah, secara tiba-tiba, nggak tahu nih suara datangnya dari mana. Tiba-tiba ada yang ngomong kayak gini. Duk, Cah Ayu, kamu pulang ya, tempatmu bukan di sini. Nah, terus terdengar kayak suara lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Anis itu nggak tahu ini suara siapa. Nah, akhirnya di situ si sosok tersebut mendengar suara itu, suara orang ngaji, suara laki-laki yang bilang itu tadi, Cahayu gitu. Dia marah. Jadi kayak mau ngebunuh si Anis itu di mimpinya. Tapi pas begitu si sosok tersebut menyerang, itu tiba-tiba datang sekelebatan cahaya putih yang menghalangi sosok tersebut ketika menyerang si Anis. Dan sosok itu terpental jauh, terus berkali-kali sampai sosok tersebut itu kewalahan dan akhirnya minta ampun. Dia menyerah. Nah, setelah itu Anis pun kembali mendengar suara mamahnya, papahnya memanggil-manggil namanya. Anis, bangun nak, sadar nak, bangun. Nah, akhirnya terus di situ di dalam alam bawah sadarnya itu dia diajak seorang laki-laki. Dia belum apal betul, belum mengenal. Diajak, ayo nduk pulang. Orang tua kamu udah nunggu. Kamu sambil berdoa ya, kita jalan keluar. Jalan tuh, diajakin jalan. Tiba-tiba kayak masuk ke sebuah pintu, tapi pintu itu kayak pintu dimensi gitu loh, kayak cahaya gitu. Terus tiba-tiba si Anis membuka mata dan dilihat di situ ada mama sama papahnya. Nah, di situ girang kan mamahnya sama papanya. Alhamdulillah ya Allah, anakku selamat. Nah, terus kemudian kata si Haji Teddy ngomong, ini kalau kalian terlambat datang ke sini, saya juga nggak tahu nasibnya Cah Ayu ini seperti apa. Nah, di situ Anis langsung deg. Loh, ini kok suaranya sama kayak yang di dimensi tadi. Orang yang ngebaca Al-Quran terus ngomong katanya rumahnya, tempatnya bukan di situ. Dan ternyata memang suara yang dia dengar, suara orang ngaji di dimensi lain, di alam bawah sadarnya itu memang suaranya Haji Teddy. Dan setelah itu akhirnya papahnya Anis dan juga mamahnya juga minta tolong sama Haji Teddy biar enggak diserang lagi dengan ilmu pelet atau guna-guna itu. Dan ternyata memang benar. Nah, di situ mamanya Anis juga menyadari ternyata semua itu juga ada runtutannya, yang dimana dulu ternyata ketika mamanya Anis itu datang ke rumahnya Roni buat ngomong katanya jangan deketin anak saya dengan alasan masih sekolah, masih kecil. Ternyata itu membuat keluarganya Roni sakit hati karena merasa bahwa keluarganya Anis itu orang berada, terus keluarganya Roni itu orang biasa, jadi merasa terhina. Nah, itu sakit hati sehingga memelet si Anis. Tujuannya sebenarnya nggak cuma Anis doang, tapi membuat keluarganya Anis, papa mamanya itu keluarganya hancur atau bahkan kematian. Nah, akhirnya kata Haji Teddy, udah nggak usah khawatir, pokoknya bismillah, minta tolong sama Allah, nanti saya akan bantu dari sini sebisa saya atas izin Allah, mudah-mudahan berhasil. Dan ini saya rasa juga memang pengaruhnya udah nggak ada, udah terlepas, alhamdulillah. Nanti saya akan pagarin dengan kalimat-kalimat thayyibah atas izin Allah. Dan kemudian dibawain air doa tuh sama Haji Teddy. Dan di situ Haji Teddy
mewanti-wanti si Anis, papa dan mamahnya, biar jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, selalu berdoa minta perlindungan sama Allah. Nah ternyata usut punya usut, ketika keluarganya Roni itu nggak terima, Roni itu punya kakek. Nah kakeknya itu orang pinter atau dukun. Nah si Roni itu cerita berarti, dan juga ibunya itu, kalau bapaknya Roni nggak tahu kemana, karena Anis sendiri juga nggak tahu latar belakang bapaknya itu di mana, masih hidup atau udah mati, itu Anis benar-benar nggak tahu. Nah jadi ibunya si Roni sama Roninya itu cerita ke kakeknya. Ceritanya itu ya dia mendapat penghinaan dari mamahnya Anis, gini-gini, karena percintaan anak kecil itu tadi. Nah kakeknya ini membela, tapi dengan cara yang salah, ngirimin itu tadi pelet, guna-guna, bahkan lebih mengarah ke santet sih sebenarnya, karena mengincar nyawanya Anis. Nah akhirnya karena memang itu adalah ilmu yang batil, ya tentu saja yang bisa mengalahkan ya hak. Yang ilmu yang hak itu ya yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan cara haji tadi itu tadi, dengan cara minta sama Allah, berdoa. Akhirnya singkat cerita si Anis itu denger tuh udah lumayan lama, katanya kakeknya si Roni itu jadi kayak orang gila gitu loh, nggak tahu gimana, atau mungkin ilmunya itu berbalik karena bekerja sama-sama jin kan, setan. Nah sedangkan jinnya itu kalah sama ilmu hikmah, ilmunya Allah, kemudian sehingga ilmu itu berbalik ke si pengirim atau si pelakunya. Nah kemudian nggak lama dia sakit, nggak tahu hidup atau mati. Nah terus si Roninya juga hidupnya semakin istilahnya apa ya, belangsak. Ibunya si Roni pun ya sakit-sakitan, dan semua itu mungkin karma karena perbuatannya dia. Nah tapi di sini si Anis dan keluarganya diwanti-wanti sama Haji Teddy agar tidak dendam, karena biarlah Allah yang membalas, karena sesungguhnya balasan Allah itu ya bisa saja lebih pedih dari perbuatannya. Akhirnya ya terjadinya seperti itu. Dan si Roni sempet ini juga masih kayak ngirimin SMS gitu kan, sempet nelpon. Nah karena si Anis itu udah tahu semuanya, dia itu tanpa basa-basi meluapkan emosinya, dia caci maki si Roni, kenapa melakukan ini. Nah si Roni itu mengakui semuanya, minta maaf. Nah tapi karena ingat dengan wejangan Haji Teddy biar nggak dendam, akhirnya si Anis pun memberikan syarat. Ya udah aku maafin kamu, tapi dengan satu syarat. Iya apa syaratnya? Asal kamu bisa maafin aku. Syaratnya kamu jangan pernah sekali-kali lagi menghubungi aku, dan aku nggak pernah mau dengar nama kamu lagi, dan aku nggak mau lagi ketemu sama kamu. Nah akhirnya udah si Roni pun sepakat. Akhirnya si Anis sama keluarganya pindah, karena bapaknya nih, papanya Anis dipindah tugaskan, ya akhirnya mereka pindah rumah kan. Namanya tentara masih aktif kan, pasti ditugaskan kemana ya mereka ngikut. Sekolahnya pun pindah Anis, dan sampai hari ini di ketika si Anis itu menceritakan kisahnya, dia juga minta doanya, karena ternyata Anis sekarang sudah mempunyai tunangan, dan katanya nanti tahun depan Anis ini mau menikah. Nah itu Mas tolong ya nanti ketika membawakan cerita, minta doanya ke teman-teman semuanya, sedulur-sedulur semuanya, penonton. Mudah-mudahan Anis ini dilancarkan segala urusannya sampai di hari H, dan ya menikah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Nah, kita doakan bareng-bareng ya Lur, karena doa yang baik nanti pasti akan berbalik kepada kita sendiri. Dan untuk Roni sendiri, kata Anis, nggak tahu gimana, kalaupun memang Roni udah punya pasangan ya mudah-mudahan bahagia. Berharapnya seperti itu sih, karena memang nggak ada dendam. Nah jadi seperti itu Lur, teman-teman, kurang lebih kisah nyata yang dialami narasumber kita Anis, yang dimana dia dipelet oleh seorang laki-laki yang jatuh hati kepada si Anis namun ditolak, sehingga mengirimkan pelet, guna-guna, dan juga santet. Nah semoga dari cerita ini, ceritanya Anis, kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Saya juga mohon maaf apabila dalam saya bercerita itu banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang kurang bisa dipahami, kurang bisa tersampaikan, kurang bisa dimengerti ke kalian semua. Itu memang benar-benar murni kebodohan dari saya pribadi. Tapi apabila ada pelajaran yang bisa diambil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya yang baik-baik kita ambil, yang positif, yang negatif, yang buruk, yang nggak baik buang jauh-jauh, nggak usah didengerin, nggak usah dihiraukan. Kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian semua Lur, teman-teman, saya pengen ngucapin makasih banget yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, dan yang tidak menyekip iklannya. Makasih banget, karena dengan itu kalian
mendukung atau mensupport saya agar tetap semangat untuk bisa menghibur kalian semua. Nah, saya doakan tulus dari dalam hati saya, semoga kalian dilindungi oleh Allah SWT, sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita berikutnya. Dan demikianlah sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutahharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.